Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, hari ini saya akan review drone S138 ya. Ini termasuk menurut saya drone murah karena di harganya itu di bawah 1 juta ya. Tapi fiturnya sudah super lengkap ya. Salah satunya adalah dia sudah menggunakan dinamo ya, brushless ya. Ini keren abis. Nah, terus kemasannya seperti ini. Oh, cakep banget ya. Nah, oke. Ini ada dua versi warna putih dan warna hitam. Saya yang beli ini warna hitam. Kita langsung coba buka ya, biar nggak penasaran. Kita langsung lihat drone-nya saja, walaupun di unboxing sudah saya buat videonya ya. Oke, ini drone S138. Mantap abis ya. Oke, kita langsung siapkan aja. Drone S138 ini sebelum saya terbangkan, saya sedikit bahas fitur yang ada di drone S138 ya. Yang pertama, ini sudah dua kamera depan dan bawah. Kamera depan sudah ESC, kamera bawah ini kamera bawah. Ini sudah ada optical flow, keren ya. Terus berikutnya ada dinamonya sudah brushless. Ini yang keren habis menurut saya. Ini mungkin kalau dibilang ini baru pertama kali saya punya drone yang dinamonya brushless ya. Saya dulu punya drone GPS tapi masih dinamo brush head ya. Nah, sekarang kita langsung ada fitur lagi yaitu ini dah. Ini adalah sensor anti nabrak obstacle-nya ya. Dan dia posisinya bisa dicopot dan dipasang secara manual ya. Kita langsung coba pasang aja. Ini ada konektornya seperti ini. Dan hari ini kita pastikan kira-kira fiturnya seperti apa. Apakah fiturnya sesuai dengan harapan atau tidak? Nah, kita coba cari jawabannya hari ini. Nah, ini baterainya 1600 mAh, bisa 20 menit penerbangan. Itu menurut deskripsi ya. Ini harus kita buktikan ya. Oke, cukup besar ya. Oke, kita langsung. Terus berikutnya kita langsung coba tekan tombol power, ini dia. Wow, responnya keren banget ya, bunyinya bip bip, kayak DJI, mirip dikit lah. Berikutnya kita coba langsung siapkan. Nah, ini remote-nya. Oke, dia langsung terhubung ya. Pada saat dihidupkan remote langsung terkoneksi, tinggal kalibrasi seperti ini. Nah, kita coba langsung tes terbang. Terus sedikit catatan buat teman-teman mungkin yang punya drone brushless lah ya, dinamonya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini terbuka banget. Beda dengan yang dinamo brush head ya, dia tertutup, ini terbuka banget. Jadi kalau ada benda kecil, pasir ataupun apa, ini ya bisa merusak dinamo ya. Jadi kalau bisa diterbangkan, tidak take off atau landingnya tidak di tanah ya, atau di pasir. Atau boleh tapi menggunakan alas atau di tangan. Nah, kita coba langsung take off di tangan ya. Ya, kita coba langsung cari posisi yang aman. Ini sekitar jam 4:15 ya, udah sore. Anginnya lumayan agak sedikit berangin ya, tapi aman lah kali. Saya kira aman ya. Oke, coba kita fitur yang pertama. Ini lock. Jadi ada lock, sekali klik membuka, terus take off, dan juga bisa emergency stop ya. Kita coba lock, take off. Oke ya, landing. Coba landing. Oke ya. Kalau stop, kita coba langsung ya, biar nggak penasaran. Kita matikan otomatis dari sini. Unlock, take off. Ini dorongan anginnya cukup terasa di atas. Coba kita langsung matiin. Wow, ya, oke. Ini ada 3 fungsi tombol lock ini, membuka, take off, dan mematikan secara otomatis. Kita langsung take off. Nah, terus kita coba pastikan fitur yang pertama. Drone ini teman-teman bisa menyimpulkan dia standby di titik penerbangan. Ini menyimpulkan kalau drone S138 ini
mempunyai optical flow, dan optical flow-nya berfungsi dengan sangat baik ya. Oke, berikutnya coba tilting kamera, kita lihat. Naikkan, oke. Turunkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk kameranya bisa naik turun. Ini artinya ESC-nya berfungsi dengan keren. Nah, oke. Berikutnya kita coba headless mode. Nah, headless mode-nya ini ada indikator berkedip, artinya headless mode-nya sedang aktif. Oke, kita coba menghadap saya nih posisinya. Saya dorong biar lurus ini. Kanan, kiri, mundur. Oke, kita simpulkan headless mode-nya keren, berfungsi dengan baik. Saya nonaktifkan headless mode-nya ini. Oke, saya tarik sini. Dan teman-teman mungkin bisa dengar suara dinamonya halus banget ya. Ini beda banget dengan yang dinamo menggunakan brush head ya. Pelan dan suaranya lembut. Kita lanjut ke flip ya, 360 derajat. Ini saya naikkan dulu karena ini ada sensornya, jadi harus saya naikkan dulu karena agak berat sedikit. Flip kiri. Wow, agak turun ya, tapi dia akan kembali ke posisinya. Kanan. Wow. Jadi untuk flip ya agak mengerikan, tapi masih aman ya. Jadi makanya tadi saya tinggikan dulu ya, karena saya punya prediksi ini agak sedikit berat dengan sensornya. Tapi flipnya saya naikkan lagi ke depan, bisa nggak ya? Wow. Oke, bisa ternyata. Belakang. Oh, hanya 3. Depan, kiri, kanan. Belakang nggak bisa ya, 3 arah. Nah, coba kita langsung sensor anti nabrak. Nah, ini yang menurut saya penting banget di drone S138. Oke, dia berkedip, kita coba cek. Wow. Oke, dia kalau ada obstacle dia akan bunyi di remote ya. Jadi kita tahu bahwa drone-nya mau nabrak ya. Dia bunyi bip-bip. Selain di remote ada juga di lampu ya. Oh, tapi dia nggak bergeser ya. Oke, jadi dia nggak bergeser, obstacle-nya hanya memberikan informasi dalam bentuk bunyi di remote ya. Jadi hanya itu untuk sensornya, tapi lumayan keren lah ya. Nah, berikutnya speed ya. Speed 1, teman-teman lihat speed satunya seperti ini. Slow banget, saya naikkan dulu deh. Speed 1. Ini speed 1. Slow banget speed 1 ya. Oke, speed 1-nya slow banget. Saya arahkan ke saya, ini kedorong sama angin. Saya coba tambah speed 2. Oke, speed 2 nih. Speed 2 lumayan di speed 2. Oke. Wow, agak turun ya. Oke, speed 2 agak turun dia. Coba speed 3. Nah, speed 3 kita coba majuin. Wow. Oh, di speed 3 dia agak turun ya. Wow. Oke. Saya coba turunkan dulu. Ini sedikit catatan. Auto landing. Oke, saya turunkan. Wow. Nah, semua fitur udah dicoba. Semua berfungsi dengan baik. Cuma di sedikit catatan untuk drone S138 ini saya memastikan hari ini sebetulnya udah saya terbangkan di luar dan di kecepatan 2 dan 3
saya terbukti di drone S138 ini, kalau ini dipasang dia akan turun ya. Turunnya juga agak mengerikan ya. Tapi ini nggak tahu kenapa, apa mungkin pengaruh dari ini ya, sensor anti nabrak, tapi dia agak turun ya untuk speed 2 dan 3. Tapi secara teori ya, sensor ini kayaknya nggak diperlukan juga ya kalau kita terbang tinggi. Untuk drone-drone gini kayaknya nggak diperlukan juga ya. Nah, sekarang kita coba matikan dulu dan kita terbangkan dengan speed 2 dan 3. Kira-kira dia turun atau enggak ya. Nah, oke. Saya copot sensor anti nabraknya, obstacle-nya, dan kita coba tes kira-kira dengan kecepatan 2 atau 3 turun atau enggak ya. Nah, itu pertanyaan dan harus kita cari jawabannya ya. Take off. Unlock. Take off. Nah, ini kita coba, mudah-mudahan baterainya masih cukup. Saya gunakan speed 2. Oke. Langsung dorong. Oke. Ini speed 2. Nggak turun ya di speed 2 dan speednya keren. Lebih lincah dibandingkan tadi pada saat dipasang obstacle-nya ya. Coba speed 3. Oke, ini speed 3 dan kita coba full speed. Wow, keren. Orientasinya mana? Oke, speednya cukup bisa diandalkan dan dia nggak jatuh. Nih, ini full speed ya, dengan kecepatan full dia nggak jatuh. Oke, jadi cukup lah ya. Saya coba mau tes hasil kamera ya. Ini saya sedikit diirit baterainya. Landing. Wow, keren. Oke, kesimpulannya jadi teman-teman, kalau misalkan mau menerbangkan drone S138 dengan jarak yang jauh, mendingan nggak usah dipasang sensor anti nabraknya ya, karena agak sedikit beresiko dia bisa turun ya, atau mungkin jatuh. Tapi kalau dilepas nggak masalah ya. Jadi tapi kalau mungkin diterbangkan di ruangan yang agak sedikit ini, bolehlah kita pasang obstacle-nya. Dan kita coba langsung hasil kameranya ya. Atau enggak ya. Keren banget ya. Tadi fiturnya semua berfungsi dengan baik. Cuma mungkin di catatan di kecepatan dia agak sedikit turun. Ternyata masalahnya ada di obstacle. Pada saat diterbangkan nggak masalah kalau obstacle-nya dilepas ya. Tapi kalau diterbangkan dengan obstacle dia agak sedikit berat ya. Nah, terus untuk semua fitur menurut saya keren banget. Dan ini enak banget diterbangin. Drone di bawah 1 juta tapi sadis banget ya. Kameranya juga berfungsi dengan lumayan di atas rata-rata ya. Juga obstacle-nya sedikit membantu pada saat diterbangkan. Saya kira dengan harga yang relatif murah, harganya ada di link di bawah, mungkin bisa jadi pilihan bagi teman-teman yang mau beli drone dengan harga murah adalah drone S138. Keren ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.